Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Panewu Kapanewan Kalibawang beserta unsur Forkom Mimkap. Yang kami hormati Bapak Koramil Kalibawang. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Polsek Kalibawang. Yang kami hormati Bapak Haji Subagio SAG MSI. Yang kami hormati Bapak Kepala KUA Kapanewan Kalibawang. Yang kami hormati Bapak Lurah Sekapanewan Kalibawang. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah pengajian aparat tingkat Kapanewan Kalibawang yang tidak bisa kami sebut baik nama, gelar maupun jabatan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkenankanlah di sini saya membawakan acara. Namun sebelumnya marilah pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pada pagi hari ini kita semuanya masih diberi nikmat sehingga bisa berkumpul di ruangan inti untuk mengadakan pengajian. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang insya Allah semuanya yang hadir di tempat ini besok akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu jamaah sekalian, selanjutnya susunan acara pada pagi hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga inti pengajian, dan yang keempat lain-lain, serta yang kelima adalah penutup. Bapak Ibu jamaah sekalian, mengingat waktu sudah menunjukkan jam 8 kurang, maka marilah pengajian pada siang hari ini mari kita mulai dengan baca lafal basmalah bersama-sama. Semoga pengajian pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa mengambil ilmu dan manfaat. Acara yang kedua adalah sambutan. Sambutan kami mintakan kepada beliau Bapak Panewu Anom Kapanewan Kalibawang. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Haji Subagio SPD MSI dari Kemenak Sleman. Hormati Bapak Kapolsek yang kesempatan ini diwakili Pak Wakapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Kepala KUA, dan seluruh hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah. Marilah senantiasa puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan nikmatnya, sehingga sampai dengan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan bertemu di Gedung Taluka dalam keadaan sehat. Sami sehat ya Bapak Ibu nggih? Alhamdulillah. Yang pertama kami mohonkan izin Pak Panewu tidak bisa beserta kita karena 1 minggu ini beliau mengambil cuti, sehingga saya diperintahkan untuk menyertai Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kami ucapkan selamat datang di Gedung Taluka kantor Kapanewan Kalibawang ini. Selamat mengikuti pengajian yang ini secara rutin kita laksanakan setiap bulan. Pengajian kemarin ini kita laksanakan setiap bulan dan tidak pernah bosan kami selalu mengajak kepada Bapak Ibu, mari pengajian ini, forum ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita ramaikan, kita tambah pesertanya, utamanya kepada para pimpinan
organisasi, pimpinan instansi, mari anak buahnya kita ajak untuk menghadiri pengajian rutin ini. Perlu diketahui Bapak Ibu, kenapa aparatur ini penting untuk diberikan pengajian, karena kompetensi aparat itu tidak melulu, tidak semata-mata kompetensi yang sifatnya hard kompeten seperti pengetahuan komputer, pengetahuan tentang undang-undang, pengetahuan tentang aplikasi dan sebagainya, itu namanya hard kompeten. Tetapi juga dibutuhkan namanya soft kompeten. Bagaimana kita hidup secara religius, bagaimana kita hidup bersosial dengan teman kerja dan sebagainya. Nah, dengan pengajian ini diharapkan kita mendapatkan soft kompeten. Jadi ada peningkatan kompetensi itu. Ya. Nanti diharapkan dengan sering mengikuti pengajian ini bisa berpengaruh terhadap perilaku kita di dalam melaksanakan tugas, di dalam bersosial dan sebagainya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini juga kami titipkan beberapa informasi karena yang hadir dari berbagai unsur, mudah-mudahan nanti dapat bermanfaat dan disampaikan kepada komunitasnya masing-masing. Yang pertama, tahapan pemilu kada, kami informasikan bahwa kita saat ini sudah memasuki tahapan coklit, pencocokan dan penelitian data pemilih dalam 1 bulan ini. Nanti setelah selesai dilaksanakan coklit, akan diumumkan kepada masyarakat dalam bentuk DPS, daftar pemilih sementara. Itu mohon Bapak Ibu untuk dicermati. Kalau panjenengan belum disowani oleh petugas partai, berarti panjenengan belum terdata. Dan untuk yang sudah terdata, nanti dibuktikan ada lembar bukti pendataan dan ada stiker yang ditempel di rumah Bapak Ibu semua. Yang kedua, kami informasikan bahwa pembayaran pajak bumi dan bangunan juga kami ingatkan ya, bahwa mari kita maknai bahwa pajak itu sumbangsih kita kepada negara sebagai bukti cinta kita kepada negara. Jadi kalau dimaknai sebagai kewajiban tentu berat ya, karena kewajiban. Tapi kalau kita maknai sebagai bentuk cinta kita kepada negara, maka akan menjadi ringan. Bagi Bapak Ibu yang sudah membayar, kami ucapkan terima kasih, dan bagi yang belum kami ingatkan untuk segera ditunaikan hal tersebut. Yang terakhir, kami informasikan kepada seluruh hadirin bahwa terkait dengan pelayanan di Kapanewon Kalibawang, kami umumkan bahwa seluruh pelayanan di Kapanewon Kalibawang tidak dipungut biaya, jadi semuanya gratis. Masyarakat tidak perlu untuk migah-migih niki pripun Pak, niki administrasinya pinter, sudah tidak perlu. Sudah kami umumkan bahwa semuanya gratis. Itu Bapak Ibu, dan nanti mohon berkenan kepada Pak Subagio pada saatnya nanti untuk memberikan pencerahan kepada kami. Ini yang hadir dari banyak unsur Pak, ada dari Lurah dan Rombongan Lurahan, dari ASN, TNI Polri, PKH, KPKD, dari petugas pemilu dan sebagainya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan Pak Subagio nanti menjadi amal jariah dan berikan manfaat bagi seluruh jamaah pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada beliau Bapak Panewano atas sambutan dan informasinya pada pagi hari ini. Acara yang ketiga selanjutnya adalah inti pengajian. Kepada beliau Bapak Haji Subagio SAG MSI, kami persilakan semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kepada Bapak Panewu yang saya hormati, bagi Bapak Panewu Anom yang saya hormati, Bapak dan Ramil, dan juga dari Bapak Kapolsek yang wakili, dan juga dari Bapak Kepala KUA dan jajaran Muspika di Kalibawang yang saya hormati, Bapak Lurah Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kalibawang saya hormati, dan dari segala unsur ASN dan juga lainnya yang saya tidak bisa menyebut, yang semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini tanggal 4 bulan Muharram, tentu yang pertama mari kita selalu menambah rasa syukur, ilqaul alhamdulillah, rahmat barokah yang memberikan pada kita termasuk yang dipilih oleh Allah bisa masuk pada tahun baru 1446 Hijriah. Penuh harapan pada Allah, mudah-mudahan di tahun ini kita semua, keluarga kita selalu diberikan oleh Allah jaminan, diberikan keselamatan dan kebahagiaan di dunia hatal akhirat. Amin. Salawat salam Allah semoga selalu dicurahkan pada panutan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah semoga kita kelak semuanya diakui sebagai Rasulullah dan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Ibu bapak monggo sinambi dipunjuk lan tidak sinambi gitu. Tadi saya kok 70, kalau kurang berarti saya tindak lebih dari 70. Alhamdulillah. Yang depan betul pemanasan. Ada yang kurang mobil Pak? Ada yang kurang? Yang depan belum pilih nanti tasih wonten sik wingke. Bulan Muharram ini kan masuk Syahrul Hurum Bapak Ibu, termasuk Arbaatun Hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manakala kita ini beramal solih maka masih dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita berbuat dosa, maka dosa kita juga berlipat ganda ketika kita melihat bahwa ini adalah Syahrul Hurum. Maka ya monggo sami untuk diri saya dan juga keluarga kita semua, Bapak Ibu yang di Kalibawang ini, baik dari segala macam jajarannya, kembali pada takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sebagai prolog saya, Rasul pernah menyampaikan wasiat pada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ya Abi Sa'id alaika bitaqwa Allah fa innaha jima'u fi kulli khair. Wahai Abu Sa'id, hendaklah kamu bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa inna sesungguhnya takwa itu jima'u kulli khair, bisa mengumpulkan segala macam amal baik. Terus takwa niku ternyata sakit ngelampahaken saking berbagai macam amal baik yang kita lakukan. Saya yakin bahwa Bapak Ibu ini mbok menawi lho, sing wonten sing dari tepang ya ana mawon niku. Wonten mboten sing dari tepang Bapak Ibu? Sebabnya aku mboten tepang napa niku. Nah, tentunya kan kita ini kalau setiap bulan mengaji, harapan kita semakin kenal gitu, semakin banyak yang tepung, ada yang dari unsur KUA, dari unsur kecamatan, kapanewon, kalurahan dan yang lainnya, bahkan sekolahan dan yang lainnya. Monggo saling kenal lah. Mudah-mudahan tahun baru ini juga memberikan barokah kita semuanya. Yang belum mantap pekerjaannya segera memberi kemantapannya, yang dijadikan ASN atau PNS insya Allah. Yang belum punya istri atau suami barangkali semoga segera ditemukan jodohnya yang terbaik insya Allah. Amin. Napa kok sih amini seru ya? Mohon nabi. Ya, memang kalau saya di awal sebelum saya takwa pada Allah, sebenarnya takwa ini kan sebagai landasan yang paling pokok itu. Seperti yang doa kita sampai pada Allah. Tapi doa ini pun untuk barang-barang baik. Bahkan apa kita sarapan wonten injang monika. Kula direken. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'ati waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rohatan li min kulli syarr. Itu niku sampun muktabar sampun jenengan apa kabeh. Sing isor yang mbak niku donga sing menuti waos ulang wulan enggal ngeten iki diperbaiki agama kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bahwa dalam rangka islah atau dalam kaidah banyak hibduddin itu ya, bahwa perbaikan itu pertama adalah perbaikan agama. Lah monggo bahwa ketika agama kita baik semuanya akan baik. Di antara pokoknya adalah sholat. Jadi pangkalnya orang beragama kalau Islam sebagai poros dan sumbunya itu yang adalah masalah sholat. Ketika sholatnya baik semuanya akan menjadi baik. Seorang laki-laki yang rajin ibadah biasanya dari keluarganya tambah lomo pada istrinya, tambah mesra pada istrinya. Seorang istri yang tak pada biasanya lebih taat pada suaminya. Tanggung gemati di mana garanipun senengane dipun tumbaski. Terakhir tangannya ring sai. Nepor bapak-bapak ini mau tambah cinta pada istri-istri, pada istrinya. Tambah cinta ya satu sebutannya supaya mesra. Apa yang opo beb barang ngaji ini ono wawane kan lah barang ngaji kok ganti to barang ngaji jadi kon merincang apa iya yang aku barangkali udah punya cucu ya. Kita ini kan ketika apa dalam rumah tangga kita ini selalu islah, itu ada salah satu hal yang kita lakukan apa wasatu yastamiu bi ahli bima yahil wa yuhma. Di tahun baru ini tidak ada salahnya masing-masing keluarga ini diwiniku sami wonten pakempalan pertemuan monggo anak putra garwa putra nipun sedayipun garwa putusan ini kempal. Untuk apa itu? Untuk membicarakan hal-hal yang memang baik-baik dan hal yang kadang-kadang memang apa perlu kita bicarakan. Sing paling kakak saat ini kira masalah biaya sekolah bulan Juli Agustus ini. Lah bagaimana mangga wedi menika sing kaparingan bondo kathah sami ngaruhi dumateng keluargane dua bidil kurban. Ponakane prunane do ditakokke piye prunan itu sekolah ini rugi duit. Niki Pak nek gedhe mangke saged mawon bantu. Bone cilik yang memberikan rezeki banyak bisa membantu. Orang malah nyukurke kapung kapan salah dia anak oke-oke. Gak gitulah. Yang namanya anak itu kan sebagai pembuka rezeki Allah Subhanahu wa taala. Di Mundilan itu kan ada sama kita di Tulung Numpreng itu ada seorang keluarga itu yang dulu itu punya anak 21. Saya tanya dari wong kabeh niku atas iku orangnya jadi liane wong jadi orang semua itulah artinya ya udah iso mangan dan yang lain-lainnya. Saya bayangin selikur kono anak selikur kabur bayan nyatanya ya orang apa itu. Bukan Rasul menyampaikan orang Muslim kalau mereka apa dalam keadaan karena Allah SWT mereka hamil dan mereka melahirkan itu kan dosa diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bayi itu jadi nunggu dunia lalu seneng itu. Maka ibu yang masih bisa hamil mengandung silahkan mengandung nanti babaran dosane entek. Ambil apa arep entek dosa. Sayangnya kadang-kadang barbayan kayak dosa meneh itu gawe dosa ngene bayan meneh. Tapi karena apa? Yang melahirkan pemotoh nyawa to niku. Maka ada seorang ibu itu yang mereka tega, bukan tega ya, dan mereka harus kehilangannya karena melahirkan anaknya kan, anak nunggu selamat, ibunya mereka enggak. Ini ya, kita ya dalam kelanggar Allah SWT. Kita bagusakan seorang laki-laki yang begitu yang mereka penyayang pada istrinya dan memberikan sesuatu yang sesuai dengan kemauan kita mohon betul maksanya. Konsepsi tahun baru ini, monggo kita coba kalau dalam Islam sing paling pokok menegakkan sholat. Baik yang fardu atau yang sifatnya adalah rawatib atau yang duha dan yang monggo lah kita upayakan.
Yang nomor dua, memberikan sesuatu pada istri itu betul melampaui batas. Sekarang ini kan pengeluaran yang paling kathah kira-kira betul niku. Sak omah duwe HP papat. Bapak ibu ini loro, anak loro ngene papat to niku. 1 bulan berapapun nanti kira-kira itu. 200 pemilik minimal kan itu. Jadi untuk kangge paring HP ini urip kan seperti itu, belum yang lain-lainnya. Maka monggolah tahun baru ini dalam rangka islah amal itu kita juga menandur-nandur. Memang Allah perintahkan wa ansakum fil ardi wastaq. Kita ini diciptakan Allah di bumi ini supaya mau memakmurkannya. Wujud makmur ini kurang nandur jadi itu. Nanam. Maka saya sering menyampaikan gitu, para pengantin, para pegawai WD ini, monggolah. Saya juga suka nanam artinya, monggolah. Baik menanam apa yang bisa kita tanam di halaman kita, wonten mburine dhewe, di wonten napa lataran dan juga di kebun kita, monggolah semaksimal mungkin. Yo kadang kula wonten tiyang jengkel, seorang ibu guru itu bertanya, "Pak, kula nandur gedang kok ditegur wong terus ning cerak dalan niku. Nandur napa apik? Nandur sing ra ditegur wong." Nandur napa? Awit pring napa-napa. Tapi ya menanam ya sudah lah. Bahkan para petani kan juga menanam cabai, kadang lo saya diri itu uang. Ketika harga cabai itu melonjak sampai 80.000 katakanlah, ini kan juga sering terjadi pencurian cabai. Nek nunggu lombok regane 10.000 ora ono maling do ndemok. Tapi ini saya sampaikan ya kita nggak tahu siapa itu. Jadi kembali dari soal adin dulu. Agama kita ini bisa baik manakala soal kita baik. Yang nomor dua, dalam muamalah kita ini pada orang lain diawali dari munakahat seorang suami pada istrinya baik, seorang istri pada suaminya mereka taat. Ini kan menjadi salah satu indikasi bahwa agamanya jadi bagus. Dan otomatis pada anak-anak kita ini, seorang bapak ibu yang baik, anaknya pun akan seperti biasa nih pun usaha. Imodine kadang bolo karena pergaulan dalam masyarakat dan juga sekolah dan juga yang lain-lainnya. Sekarang ini juga seperti merebak bermacam-macam hal yang kadang-kala kurang baik, yang mau kita kendalikan masing-masing. Memang pekerjaan bapak ibu sekarang semakin berat tentang masalah tarbiyah pada anak-anak kita itu. Dadeki anak iki ambane dadi sarjana itu sekarang cukup berat le biayane ya kuat, berat penghadirkan zaman juga iya dan yang lain-lainnya. Tetapi dengan beratnya itu tentu akan seiring dengan apa nanti dimudahkannya Allah dalam mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Itu kan yang paling kita untuk apa sebagai wasilah perantara meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Menurut yang biyen niku direwangi bapak mbokne niku saya nyambut gawe entek lu sekolah anake kuliah anake nganti nek bojo niku ora tuku klambi. Tuku klambi pramuka. Masih klambi usis bareng. Nyatanya aneh udah dadi kok itu. Saya lihat kadang dulu sawalan asli pun saya bantul Pak. Saya disandak di kos ini Bu. Ya sekarang saya makin mantap tentang modelan karena saya memang apa ya hijrah ke sana cukup lama. Dulu uang bantul niku ya nggih kula niku artosipun ketika saya selalu mau di saya mesti saya ketika bodoh niku ono sing nganggo usis klambine karek benike loro itu. Kok gede nggo usis ayo wong kakakmu mbiyen. Saya itu hanya melihat biyen itu nek klambi pramuka osis itu kok awet-awet gitu. Nek saiki kok ora to iki. Nek riyen niku seragam sekolah niku awet-awet niku. Gak apa sampai 10 tahun ya ora apa-apa ya. Walaupun dodok remah. Kebak dodok remah itu. Gak ada ya dodok remah ya Pak ya. Dodok remah itu. Aku tanya napa-napa itu. Ya monggo lah kita perbaiki diri kita, keluarga kita dan yang lainnya dalam rangka agama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama saya sampaikan bahwa di situ Rasul menyampaikan sebenarnya adilun nasihat, agama itu nasihat bisa diartikan kesetiaan untuk siapa? Lillah pada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Muharram atau baru ini monggo kita upaya bagaimana usaha saben-saben tiang niku kelingan pilih kesetiaan kita pada Allah sebagai salah satu standar yang utama bahwa dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ngapani perintah pun Allah secara istiqomah ya sholat jamaah. Ini sholat semuanya berak sholat gitu niku. Mergo sholat itu kudu ajek niku lho, subuhan, kuburan, sarang dan yang lain-lainnya. Ini kan berarti kali ajek niku. Tetapi karena beratnya itu Allah juga memberikan banyak pahala bagi orang ahli sholat. Pahalanya apa? Orang yang mereka rajin sholatnya itu, terutama yang saya para sahib muadzin gitu. Muadzin itu kan kelak masuk surga paling awal itu. Mulu berbahagia jenengan sing dadi muadzin. Syukur golek mantu mang golek muadzin mawon rada positif ra apa-apa.
Masuk lebu swarga. Karena muadzin nggak ada yang terlambat sholat itu. Orang-orang itu. Kalau imam terlambat ya. Kalau muadzin jarang terlambat. Ya ono sing muadzin itu dilelek itu. Muadzin kadang lo nomor karo katokan cekak kalungan sarung patisan. Tinggal mulai. Iki muadzin itu dilocok itu. Saya lek dan orang sarung asumuke bola. Ya jadi nggak boleh itu. Secara adab nggak boleh. Kurang bagus lah. Walaupun nggak ada banyak orang tapi tidak baik. Jangan kalau sudah mengumandangkan adzan ya harus tohrin sudah bawa tohroh wudu, mereka juga pakaiannya juga harus rapi. Jangan sampai mau adzan kok kapan cekak, nggak baik lah itu. Seorang muadzin, seorang imam masjid, seorang jamaah tetap, ini semuanya adalah ahlullah. Kata Rasulullah menyampaikan bahwa ahlul jannah, ahlul masajid, ahlul jannah. Yang namanya keluarga masjid itu adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala, dan semua keluarga Allah adalah keluarga Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Niku yang paling pokok, ganjaran surganya Allah Subhanahu wa taala. Meraih swarga menika yo gampang-gampang yo angel, dadi gampang yo mboten, angel yo mboten. Istilahipun ya gampang ngene tiyang sing kaparingan enteng badanipun, angel kene tiyang sing nyuwun sewu kadang kepempeng bermacam-macam nafsu yang ada. Lah tentunya diri kita ini kan ada dua yang menghalangi kan, satu setan jin, setan insi. Pertama yang menghalangi kita adalah setan jin Bapak Ibu. Nek niku mengaruhi arep subuhan mbok menyang anggo sik dilengkas, rasa cepet-cepet ndak darane kaya wong sear mati. Kadang-kala kita berbisik yang ini sewu itu kan dari setan itu. Tapi nek segera istighfar maka akan segera pengaruh itu akan hilang dan kita segera butuh berangkat ke masjid. Yang kedua setan insi adalah memang setan yang wujudnya manusia. Kita ngaji niku nek kadang kula mangke napa nggih niatnya kuat ya berangkat sampai sini. Tapi kalau niat enggak kuat ada teman rasa menyang wae pesan-pesan prai. Sebenarnya adalah manusia yang kadang kala sampai pengen ngaji tapi kalau tergoda orang lain akhirnya mereka tidak ngaji. Mohon maaf kadang kala awake dhewe jangan sampai terbelenggu dan jangan sampai jadi setan jin. Naudzubillah. Oh ya, kadang kala Bapak Ibu orang Islam itu bingung ketika satu dalam keadaan sakit nggak sembuh-sembuh. Wong lara niku ya bingung lho nalika rung mari-mari niku. Kadang kala wonten sik terus takon wong pinter. Wong pinter niku bahasane wong biyen wong pinter nih. Lara ora mari-mari ya muni harusnya penggawe. Nah, ini nanti jadi mboten karo-karo itu. Maka tanyakan ahlinya adalah para yang ahli kesehatan, ya para dokter lah, perawat, dokter yang lain-lainnya, ahli medis itu. Jangan sampai kita tahun baru masih percaya pada yang namanya saya berbagai macam orang yang mereka disebut orang pintar. Ada kasus di Muntilan ini pernah teman kita ini kehilangan mobil masih yang baru itu, kalau siapa ya, hanya Plaza hilang. Tanya pada saya, mobilnya hilang. Wah, itu tiari yang dungo ya usah gulei. Akhirnya mereka katanya malah terus belumnya tanya pada orang pinter. Katanya mobilmu ini saya tekan Semarang ada ini simpang 5 seminggu di Wadang. Ya ora enek ra 5. Bali meneh iki pindah ning Purworejo. Pindah. Ya ora ketemu nek. Sampai sekarang sudah 10 tahun ya ora ketemu. Inilah Bapak Ibu dalam masalah islah almal, awake dhewe berpendakan supaya menjaga harta kita ini sebaik-baiknya. Sing do di mobil yang ngatos-atos. Pak polisi yang terpas nih Pak yang lagi personil kita terpas sekali ya. Nah nggak masih nggak mungkin itu. Milo do ngatos-atos. Milo nek di mobil jadi saya rasa apik-apik. Nek di gondoli malah do ora gelem. Di starter ora urip bareng sok mah apik sih. Coba nonton mau nyolong motor ana mobil ana di starter ping 20 ora urip Pak tinggal lunga. Tapi ini sing hanyar ngeces nama-nama itu sebenarnya ya. Tapi saya lebih berhati kelan betul, tapi ya hati-hati. Tapi bagaimana kita ada kunci share bermacam-macam yang untuk pengamanan mobil kita. Kalau sahabat bertanya ya Rasul bagaimana tawakal itu? Rasul menjawab tawakal itu kalian punya unta tambahkan di pohon. Nek jenenge tawakalnya di unta digencang nang wit. Ini jenenge tawakal. Kita punya motor ya dikunci stang, punya mobil kunci dan ada yang macam-macam kunci rahasia. Silakan aja dalam rangka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing aman sing ra di mobil. Mula orang ora rasa di mobil malahane ra mikir. Nggih niku nek anu repot. Ya silakan aja lah itu relatif nggih.
Kadang-kadang kita ini harus mobil kok sama cikilan liya-liyane, mobil kalau milih karena ngundang juga boleh. Sekarang ada kecenderungan ya, tiang itu kan mobil kan banyak apa dengan mereka kontrak dan yang lainnya, katanya lebih irit katanya itu ya, relatif lah itu. Z, yang kedua ada kasus ketika orang mereka ini sering mengikuti apa tindian apa sana sekali bawah sare tindian itu loh. Sampun nate tindian nih. Sebabnya nopo kira-kira niku. Tindian menika diantaranya kalau dari yang satu dalam kitab hadis itu. Pertama, orang kalau tidur mereka lupa tidak membersihkan tempat tidurnya dengan dipun kipas spraynya atau mboten dipun sulak ya Pak. Kenapa? Karena menyampaikan ketika kalian tidur tanpa dipun tebai niku wonten jin-jin cilik-cilik niku memang mboten riku niku. Nemplek wonten spray. Sehingga kadang-kala dengan mereka tidak mengibaskan spray, dengan mereka langsung tidur bek niku, akhirnya nanti tiang niku dengan tidak berdoa apalagi mereka ini dinyelsel tinde niku wau. Barangkali ada makhluk yang tinde tiang niku wau. Kalau kita ini orang punya amalan istighfar yang istiqomah, contohnya pun karena saya menuntunkan yang namanya istighfar minimal ketika kita bantu sholat 3 kali pamanipun, yang subuhan 70 kali, barasar 70 kali, dan yang 3 kali silakan aja lah. Orang yang mereka ahli istighfar, maka kalau tindakan mereka akan istighfar yang keluar. Yang kedua, ketika mereka punya amalan tahlil, ketika bersungguh pasti punya kelingawan tahlil itu, la ilaha illallah. Itu juga akan keluar nanti Pak Bu. Dan ketika yang keluar 2 kalimat itu, setan paling takut 2 kalimat, pertama istighfar, 2 kalimat la ilaha. Jadi jin setan itu paling cepat hilang dan cepat pengaruh akan reda kalau kita bacakan 2 kalimat itu, cepat istighfar dan kita kalimat la ilaha illallah, mereka akan cepat hilang. Ini nek jin menungso wae setono isi niku diwaca istighfar ping 2000 ora lumo. Karena setan menungso. Kalau jin yang jin biasanya pengaruh akan hilang. Ada pula kamar anak kita ini kan kadang-kala karena tidak di rumah di Jogja barangkali kuliah gitu, itu tidak lama tidak ditempati. Ini juga nanti mohon maaf ya, pengaruhnya kadang-kala lain. Memang di antara jin itu menempat, satu adalah di WC, 2 ada di buk-buk, 3 di rumah manusia yang tidak ditempati. Itu memang benar Pak. Jadi ini di rumah atau di gori ini memang biasa atau kamar salah. Nanti akan prabau ini betul loh. Kalau anak kita nanti di situ kok 2 hari tidur kok di ketindihan terus atau berat, biasanya ada yang menunggu atau ada yang ikut numpang di situ. Pesan saya, yang punya rumah jangan takut, bersihkan diri aja lah. Satu, bersihkan secara dohir. Semua gambar-gambar dan yang dihilangkan dulu, diresihin, diresihin, dipel. Nanti sudah bersih, secara batin kita bersihkan. Dengan apa? Baca Quran, baca istighfar, dan kita baca zikir di situ, dan nanti tentunya minta pada salat taksub, minta pada Allah. Lenyuwun ampun ngatas kelaru, karena barangkali wong biyen ning njaluk sing kelaru. Nek sing njaluk bener kan, ya Allah ini rumah saya. Manakala ada makhluk yang ada di sini selain ahli keluarga saya, Allah tolong pindahkan dari sini. Itu bener njaluk. Ini njaluk. Wah, neng kene ya Allah ya. Ini kok jogodo anak utuhan ini kalau orang pada jini aku jini yang kerungu tenang wae aku neng kok lunok kan gitu. Maka ketika ada teman jenengan sehingga nggak usah takut, bersihkan secara dohir, secara batin kita bersihkan, kita kepada Allah, insya Allah dalam 3 sampai 1 minggu akan pengaruhnya yang buruk itu akan hilang. Jadi mawon kalau jenengan silahkan dicoba. Ini rakam wedi wangi, nek malah wedi mah jini sing guyu itu. Gak boleh, kita jangan takut. Karena apa? Yang punya kan kita itu. Kita harus yakin bahwa itu yang punya kita, yang buat kita, yang dua dewi. Ya sama seperti nanti kalau paling Daud motor surah An-Nahl menika. Allah ciptake wontenipun tawon. Tawon ini perintah. Wa ya Nahl, wa tawon gawe omah sira. 1 biji bali ning gunung-gunung, 2 wonten sajari wonten pohon-pohon, 3 di tempat yang dibuat manusia. Nah, berarti kan omah Bapak Ibu. Tawon niku diperintah gawe omah neng gunung-gunung, 2 neng wit-wit, 3 neng tempat yang dibuat manusia. Berarti nek ana tawon gandul neng ngene dhewe niku jane sing merantake Gusti Allah. Lho, mang cek wonten surat An-Nahl ada itu.
Jadi kalau neng omah dhewe rak tahun Mas ini, tahun sing gedine itu lho. Tahun kemit, wonten tahun gum napa-napa niku. Itu kan sak ada. Nah, gimana kalau ada tawon? Ya jenengan nek ranane perintah Gusti Allah awake dhewe nggih amete pada yang perintah. Ya Allah niku anu nek ten mriki mangke ganggu kula lan anak putuhe nggih asing kula resiki. Katakanlah ya kita amit-amit. Laranganipun boten kena dipun lagar geni. Yang Rasul larang itu jangan kalian membunuh semut hewan dengan diobong geni, itu kan nggak boleh Pak. Jadi duit semut nih kalau semut kurang-kurang kelompoknya dikai bensin, buk itu nggak boleh. Kita yang haram hukumin nggak boleh. Ada seorang simbah tanya, lah nek kegenen yang lumang pamane gue belarang. Belarang ono semute, nek talbok ini gue ngobong semut apa ora? Iya, jenengan niatnya ngobong nasi ngobong semut ngobong belarang, ini ono semute. Ya tentunya ya kalau tidak tahu tidak ada masalah. Ini kalau saya wisak sampun wedi ngaji niku nek masalah semut nama awi jamaah hati-hati. Nah nama nakhl ini kita hati-hati. Nek jane semut lan tawon ini nek mboten diganggu mboten badhe nyopat jane niku. Tawon niku gandul gede teng omah mangan gede ora ramopo niku. Mboten napa-napa kok. Tidak akan mengganggu jane. Ya kur nganggo pandangan aja. Ya pandangan. Itu badannya akan dilem. Oke, lillah. Agama itu bersih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua untuk siapa? Untuk wali Rasuli. Setia pada Allah, pada Rasul SAW. Artinya kita banyak menjalankan sunnah. Pagi kita sudah salaman berteman, jalankan sunnah. Injing nawadi sampun tersenyum. Awal di sore sampun nangis sholat duha, jalankan sunnah. Orang yang semakin banyak menjalankan sunnah Rasulullah SAW, sebenarnya yang fardu akan tertutup Bapak Ibu. Sholat kita itulah yang fardu itu pasti ada kurangnya ini. Sampun nanti dereng sholat fardu itu ngiling-ngiling barang hilang. Utang ngiling-ngiling sih digoreng nopo-nopo. Ya namanya ini kita bukan khusyuk kan? Sholat kok ngiling-ngiling barang hilang. Kenapa orang ketika kita ono barang sing kok ketemu nalika malah pas sholat? Karena konsentrasi kita sholat lebih penuh dibanding ketika tidak sholat. Luwih-luwih nalika sujud, darah kita mengalir ke otak secara penuh sehingga konsentrasi otak kita ini akan lebih bagus kita sujud Bapak Ibu. Nah lusuh kalingan HP ini, wah HP ku nanti toh ya, oh belanda ngetas barangkali itu kalingan ketika. Karena waktu sujud itu darah mengular sampai otak dengan sempurna. Ini kalau yang saya langsung mau sungguh dalil barang hilang, gue nek sujud rak kelingan. Artinya kita ini apa jangan dibiasakan. Lan yun sewu di cek jenilali menika menungso niku sampun kamanusa qadarullah. Yang na'al insanu makhluk atau manusia niku sampun qadarullah. Jangan sekali-kali kita menyebut pada diri kita, nek lupa apa nyaris dadi wong pikun. Jangan. Kira-kira contoh mboten ngoten niku. Nah ini mboten oleh niku jangan. Apa nyari lalan pikun ndongake marang awake dhewe. Kan dari Rasulullah, la taqwala anfusikum wala taqala awladikum wala taqala amalikum. Jangan kalian dungo elek satu pada dirimu sendiri. Ya termasuk niku wau nalika apa nyari wong lalan. Jangan boleh itu. Jangan. Yusuf termasuk ketika ada Yusuf teman atau saudara yang sakit, mereka ini loro orang mari-mari. Rumari, urung ayo wis tak mati kok wis. Dan ini termasuk betul lagi. Jangan gitu. Enggak boleh. Yang kedua, wala ta'ala auladikum aja sira seneng elek marang anakmu. Kita ini anak kita ini kan ada yang pinter untuk muterak pinter. Ya sing pinter ya disyukuri alhamdulillah. Sing ora pinter rek cara biyen bijine abang ya, Bang. Kebili nek zaman saya masih ada nilai apa ya Pak dulu ya? 4 kamera. Ya sekarang kan mboten ono biji abang. Oh, biji abang rak dianu paling murid anak trimo itu. 5 kayak merah tekan di luar murid. Sekarang kan nggak ada. Tapi dulu kan wonten papa, telu, 5 ki abang. Ora munggah apa ning mbokne. Piye le? Abang kabeh mbok. Wah, ra munggah kobong bijimu. Terusnya begini. Man atau ani fakat atau Allah, wa man yasari fakat nasallah. Siapa orang yang mereka taat pada Rasulullah, sama artinya mereka taat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yasani, dan siapa mereka durhaka kepadaku Rasulullah, maka seperti mereka asallah berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita niku nek masalah sunah rak kata atau kadang kalau kita langgar. Contohipun ngunjuk kanthi jumeneng.
Anten mboten kira kali bangunnya unjuk jumeneng. Ya wonten antara siji loro ini. Kalau aturaken Bapak Ibu, karena ada sudah larangan lah ya serban kok iman, jangan kita minum dengan berdiri, ya kita usahakan unjuk lenggah mamenipun. Anak kita nggih mekaten, le nek mimi lenggah, nek unjuk lenggah, nek maem lenggah. Nek ini ibu guru ada nggak di guru itu? Antum guru juga ya? Saya itu di Sleman ada pondok Baburoyan di teman saya Pak Kiai Ihsanuddin itu, wonten daerah Kiyudan niku, bila wonten tingkat tafsir. Saya sering ngaji sana itu menawi lari-lari istirahat. Niku anggenipun maam niku mereka menggelar klosok bareng-bareng nih, lajeng mereka tertib, minggu semua minum makan bersama-sama. Wah ini bagus itu. Ini di pondok pesantren Baburoyan. Ya, silakan nanti bisa tahu dan daerah Kiyudan itu Kang Hasan itu Cilomartan. Artis pun kalau sekolah itu ada seperti apa tempat untuk minum bersama anak-anak kita, ada digelar nopo kloso nopo. Jadi termasuk saya itu. Tapi kan ini perlu pemikiran ya, perlu pembiasaan sehingga anak kita ini kalau minum ya lenggah dan yang lain-lainnya. Memang kita lokasi sebagai Grianik Yamba dan di madrasah sekolah namun bola. Melatarkan bahwa ketika kita ini bisa menjadi yang terbaik sebenarnya seperti kita taat pada Allah, taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga taat kepada setelah iman wa amatihim pada sama manusia, setia pada orang lain. Seorang bapak setia pada istrinya, seorang istri pada suaminya. Ini ke dalam rangka wa aimatihim. Maka orang yang baik itu ketika kita bersuami istri mereka saling setia. Tidak saling mengkhianati. Niku dipun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam rangka adil nasihat, wong niku nek agamane apik dilalah kok keluargane kaparingan tentrem, ayem. Jadi karena apa? Merasa cukup dengan pemberian Allah. Kita ini gak ada garwa setunggal, gak ada anak-anak sanesipun. Sing kakung yang rumoso cukup, sing putri yang rumoso cukup dan yang lain. Mereka berpikir banyak hal itu. Nyekolah ke anak sak pikiran, mulai ke anak sak pikiran, belum nanti rencana ngumroh sak pikiran, rencana haji sak pikiran meleh. Tentunya monggo lah kalau dalam pendapat saya, bahkan dari ngantenanya itu sudah ada rencana untuk mereka bisa ngumroh minimal atau haji. Karena apa? Dengan niat mereka bisa ngumroh dan haji itu hidupnya lebih tertata dengan baik. Walaupun tentunya mohon maaf ya, biaya haji ini semakin lama semakin apa? Semakin bertambah banyak. Dari 49 menjadi 58,5 yang ke tahun ini. Nek Beijing tahun ngarep muda meneh niki Bapak Ibu mangke sido haji mboten mboten saged sambat, mboten napa-napa. Karena memang haji itu sejak dulu sampai sesuk kapan mawon kurusnya adalah 100 gram emas. Sebenarnya haji itu biaya komplit niku biyen tekan benjing itu pada sama nak kurusnya emas 100 gram emas. Anak 100 gram saat ini jadi pun sak juta 200. Bener ibu-ibu itu sekarang 1 gram. Sing satu mas rak ibu tuh. Kita bukti dan bukan ibu. Oh, gitu. Katanya sekarang sudah 1 juta. Katanya kemarin ada anak kita yang KUA itu yang mau nikah. Pak, kalau mboten kiat 200 gram ya Pak. Kenapa? Wah muda masih. Tapi ya anu mawon saat kemudian sedoso rapopo. Yang menikah ini kan tidak, ya ada sana. Pak Api pinten menawi nikah niku yo bojomu 3 emas 10 gram piro tambah dan yang lain-lainnya selain. Maka dulu saya ketika sangat muda itu saya mengadakan arisan pranikah. Sudah nikah nunggu mengenai calon bojone niku siapa yang mau nikah duluan belum ambil dulu. Setengah gram kali berapa 20 orang kan berarti 10 gram. Dulu saya dulu sampai inisiasi gimana ya nolong teman kita yang agak nggak punya itu nanti saya adakan arisan pranikah setengah graman itu, tapi dia baru sama saya baru 250 1 gramnya sehingga ya masih murah ya. Ini murah dia ini rada larang ya dia atau sih mas tetap larang, tapi monggo ini kan saya hanya menambahkan ide dulu yang pernah saya sampaikan dan dulu bisa menikahkan teman-teman yang menikah mereka diringankan dengan arisan itu. Oke, setia pada orang lain termasuk teman. Sak bejo bedene nek kancane wong apik-apik bahula atau solihin. Temannya orang baik itu akan jadi baik semuanya, Pak. Ibadahnya semakin baik, nyambutnya semakin baik. Nek kancane ora bener bahula atau pisari, teman yang enggak bener itu ngejaki ora bener itu. Nek ngejak-jajan ngapain mboten kira-kira?
Ngejajar apa lah? Ya dia tak jajak itu saya ini apa betul nih? Apa ini ku nggak apa-apa. Niki ibu-ibu kira-kira ya, karena tanya ibu-ibu karena bapak kan nggak tahu. Kira-kira ibu saya teng dalam niki pun sekitar 4 dino, korban sih gak ada iwak mentah betul. Tesing gitu. Saya ngisi niku nek iso kayak dintek gitu. Nek sakit tuh jangan ntek kliwat Muharram. Karena apa? Nek iso nisi dimentah niku dimangsak mangke didum-dumi tanggane matengan ape lho niku. Sik setengah kilo dipontong seng, itu kok lebih serong glundung. Tongseng gede nih. Oke men, nggih kata lebih sedap. Itu sama kan masalah sedekah di bulan Muharram kan, pasti banyak pahalanya dibanding kalau di pakai nongkol pas, boy. Saya suwe saya tidak baik semakin banyak di kulkas itu. Maka jangan tak kakek soal itu kaidah ya, alah, maka suwen. Janganlah kita segera dihabiskan. Karena apa ya nek kesuwen betul saya nih, termasuk yang kalau ibu tak mau iki nek kan gendang tinta, dimasak tinta iki. Kadang-kala masak iwak ini mendiru betul saya. Oke, orang yang berteman orang yang baik itu, maka mereka akan baik semuanya. Agamanya semakin baik, dalam masalah dunia mereka semakin baik. Karena memang ada relevansi. Wong nek wong ngapain dilalah, yang di dalam hatinya itu wa husnun yantai fi qalbi wa samrati la asihatul irodah. Nah wong ngapain sing tukul iki nang kira irodah ya, irodah kehendak. Kehendaknya apa gimana tadarus sampean tadarus Quran iki. Tadarus Quran itu yang kantor kita usahakan semuanya ada tadarus Al-Quran. Menang-menang Bapak Ibu. Alaika bidzikrillah wa bil makna tilawatil Quran fa innahu, sebenarnya yang namanya tilawatil Quran dengan keras itu bisa nurulaka fil ardi, bisa menjadikan cahaya untuk kamu di muka bumi, dan badzakirulaka fis samai, dan menjadi sebutan kamu besok pada ahli langit. Di para malaikat biasanya nyebut awake masing ahli Quran niku antum ahlul Quran, jenengan niku ahli Quran. Terus si mau teng dunia niku teng di dunia jadi nur, maksudnya bepadang awake mbak. Bahkan karena Allah sudah menyampaikan wa nunazzilu minal Quran ma wasiwa warahmatul lil mu'minin. Sebenarnya Allah Al-Quran sebagai sifat, sebagai obat. Wonten tiyang sing rutin maca Quran biasanya nyuwun sewu, di sakit apapun akan cepat sembuh, Pak. Wong ahlul Quran rata-rata mereka sulit nyuwun sewu, arang-arang loro, Pak. Jarang. Nih yo kebasuk yo tahu. Tiba yo tahu. Jare mboten loro kok tiba, jadi ndelok Quran kok tiba barang. Lah iki tiba alangan to. Kula aturaken ada teman kita ini ya di Quran mereka nyusun sakit itu parah itu, tapi Allah memberikan ringan sekali penyakitnya itu. Kalau matur mengeluarkan dewi awal jiniku adalah setiap rifikul yamin ada untuk tilawatil Quran senadyan sak ruko paribasane bar subuh sak ruko no telung ruko sing saged apa nggo apalane monggo. Ingkang biasanya kula ringkes mawon Pak. Jarine Sayyidina Ali ngendikake maca Fatihah Qul ping 3 sampun cukup nang ngono padha 30 juz. Kita terus wes rampung 30 juz. Apa? Fatihah Qul ping 3. Kok cepet men aku Qul. Ya ora ngono lah. Besok Qul tok ya sing cetha ya jelas ya. Kalau Qul ya Allah ahad lah sak jenengipun Qul tok enggak boleh lah. Itu kan namanya kan sawijinipun fadhailul amal Bapak Ibu. Fadhailul amal adalah satu keutamaan nek Allah ngersake. Kalau orang itu nanti terlalu mempercayai dan juga membiasakan yang gitu, pegang maca Quran, itu sing paling apik ngerti maca terus mawon. Syukur Muharram awal dari juz awal juz 1 nanti selesai juz 30 ulang lagi dan selanjutnya. Jadi, ingat nomor kali. Islah almal utawi almal niku adalah harta. Tahun anyar menika monggo awake dhewe monggo bondone dhewe carane barokah pripun carane. Kita ambil faidah hadis mawon. Maka saya ingin preferensi menikah. Masalah mal, an malimin aina iktasabu fima wa fima anfaquhu. Masalah hartamu dari mana kamu dapatkan dan untuk apa kamu belanjakan. Karena super paling dahulu niku. Awake dhewe monggo wonten menika usaha gimana yang kita dapatkan semuanya yang sifatnya adalah halal. Ini di Solo Bapak Ibu sampun marto sesiran nggih. Bapak Ibu bahwa ada apa itu yang serba tidak halal itu ya naudzubillah min dzalik lah. Di mana namanya kok salah Pak ya? Iya, paling yang mall ya itu ya. Apa namanya kok lali aku. Tapi ini tentunya ya suatu hal yang untuk kita karena Islam kan hati-hati yang muslim.
Barangkali karena orang kita ini banyak kan yang ngatos-atos lah. Karena bagi kita kan yang halal ya jelas, si haram jangan juga jelas. Lah kita ngatos-atos. Leng golek caranya sing halal, berarti juga sifatnya halal. Nah monggo lah. Jadi kalau kita mencari rezeki dengan cara yang halal, maka di dalam daging kita pun akan menjadi daging yang baik. Pernah Rasul menyampaikan, kalau orang itu makan daging yang sifatnya haram, maka kalau mereka nanti menjadi daging atau darah, maka itu akan menjadi noktah yang hitam. Nah, sama ketika orang dosa, wong makan yang mereka daging, mereka ada noktah hitam, itu akan bermacam-macam yang nanti harus ada kafarotnya, kafarot penebusnya. Dosa itu kan penebusipun, onten sing kanthi istighfar sampun rampung, onten ingin nyun sewu nggih. Kanthi kecoblos kemarung, mari sampun di Allah paring pangapunten. Termasuk salah satu kafar dosa yang kita agak takut itu kalau orang harus mereka menebus dengan yang namanya maridun, sakit. Ini nek jenengan tilek wong lara ora kena ngomong nggih lara dosa mokeh iki. Mboten ternyata ngerti ya dosa lara dosa mokeh kowe. Mboten ternyata. Jadi karena sakit tidak mesti para dosa, mboten mengata. Nek di antara Allah memberikan kafarat atas dosa seseorang adalah sakit, ambil dosa. Dalil apa? Sambil dalil gini. Saya punya teman yang sakit, seorang kiai yang sakitnya itu parah ya. Mohon maaf karena terkena kanker di dalam mulutnya. Ini tentunya rumah sakit juga sudah angkat tangan. Ya. Ketika saya haji tahun 17 itu, karena dia itu partner saya di Pondok Aliman itu. Saya itu ketika tawaf, saya niatkan untuk membawa botol zam-zam, saya buat tawaf, sekali saya doakan khusus untuk ustadz itu, untuk kiai ini. Ya Allah, kalau nyuwun jumpa paringan mangke kanthi anggen kula tawaf menika rencana kaparing bijingna diunjuk tu ya kaparingan jangan. Tapi aneh kahanan ketika kula pun tak kene ning tas kok tekan omah kok ora ono ilang botol yang khusus itu, yang saya ciren itu. Hilang. Kok bisa di mana ya, maksud bisa hilang. Tapi ketika saya pulang, beliau itu juga datang ke rumah saya. Ya datang dan yang lainnya, tapi tidak sampai 1-2 bulan sudah mengenal Subhanahu wa taala. Belum betul-betul ini, saya langsung kaji kitabnya dalam hadis itu. Kalau ada seorang orang yang baik, mereka ketika menjelang ajalnya dengan sakit yang parah, sebenarnya Allah hendak membersihkan semua dosanya dan Allah kelak masukkan dia tanpa hisab. Masya Allah itu. Saya kasih karena teman saya itu ada yang meninggal dengan keadaannya seperti itu. Kasih gula-gula yang kita hadis itu ternyata temukan. Kalau ada seorang yang alim, seorang yang baik, kok mereka meninggal dalam keadaan yang diambil dalam keadaan sakit, sebenarnya Allah hendak membersihkan dosa-dosanya dan kelak masuk surga tanpa hisab. Itu dipersamakan dengan orang piroi atau ibu. Bila nek wonten nyuwun sewu nggih teng masyarakat yang gerah, wong niku wong apik aja dicono elek. Jangan dicono elek. Tetap sampaikan mereka la ba'sa tur insyaallah isim. Mboten napa-napa, mantun. Jadi ketika memang kita datang pada orang yang sakit itu kita diminta untuk memberikan motivasi. Mboten napa-napa, mantun le. Amin. Mari tenan. Nek ngene iki nyamari. Ngoten niku lah. Rata-rata orang ini anu ya realisasi cara kayak gitulah. Tapi ya berikan yang terbaik, doakan la ba'sa tahur saul isfi. Boten napa oleh. Mari sampai zaman sekitar Klaten sana itu ya. Sama itu yang saya sudah setiap minggu harus mereka cuci darah 2 kali. Setiap kali saya ketemu, Waalaikumsalam, pripun Pak? Sehat Pak, tetap sehat. Cuci darah 2 kali itu. Udah bertahun-tahun sampai sekarang ini nggak apa-apa nih. Yang nyambut gawe, yang ibadah, ya biasa. Maka kalau ada yang cuci darah, keluarga teman kita yang betul sah dimedeni, lakukan saja betul nopo. Nyatanya saya kurang-kurang tahun ora apa-apa, nggak apa-apa. Karena kalau yang punya kan Allah Subhanahu wa taala. Paling yang aneh itu di zaman Sleman Kota itu. Dulu dia itu cuci darah, haji dia. Zaman dulu masih boleh. Setelah pulang mereka nggak apa-apa itu. Wah, luar biasa. Ketika mereka di Baitullah mereka minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau itu pun bisa saya sakit pulau. Normal kembali itu loh. Wah, jadi boten wonten lara sing boten wonten obatipun. Semua sakit itu ada obatnya. Kon kadang kula tiyang menawa ono sik bingung ini masalahipun kan. Maka kita nalika wonten dusun wonten tiyang sakit ampun atus bingung
Jangan godhong-godhongan dadi obat. Kadang kula pun dadi obat. Iki wonten teng Kalibama wonten jenenge wit kembang sepatu ya, Bu. Kembang sepatu ya. Kembang sepatu niku sik rada ngemekrok itu merah iki. Ada orang teman itu yang anaknya loro apa namanya agak mengini apa nih asma ya Pak ya. Ternyata obatnya niku godhoke kembang sepatu ternyata diberikan Allah sembuh juga itu. Ya kalau motor kembang-kembang ini banyak manfaatnya. Belum nek wonten tiyang apa banyu kembang dipun unjuk itu dalam rangka ngombe untuk kesehatan nggak apa-apa. Ini nek kembang apa ngunjuk banyu kembang ben tambah didoyo, ini yang tidak baik. Kalau kembang, kembang banyu tempur pitu, wah men piye, men ra tegas. Mangan payek. Itu masalah itu. Artinya ya kita kan nggak kayak gitu. Artinya ya ada kembang seperti urari kembangnya sepatu ternyata sebagai apa obat orang yang anak yang terkena penyakit asma. Dia sembuh itu. Karena semua yang jualan tidak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila itu tidak sia-sia. Oke, istilah amal monggo awd dengan hati-hati punya bondo awd monggo konsepnya tambah segini sedekah infak. Tambah segini tiyane di wong lomo. Ning nek tiyang musa bangil bandane kaya angel. Karena bondo nek do gelem ngomong nggih, wong sing wong lomo-lomo niku bondone ngomong, "Oi, ayo, mumpung nang kene wae, kae wonge ambek lomo, do kan berbondong-bondong ke situ itu." Tapi nek wong bangil, bondo do ngomong, "Ora sah rono, iki wonge pelit." Dan mereka akan banyak-banyak, mereka akan lama-lama akan jauh dari itu. Tapi kalau aturaken yang namanya lomo dzalika qawama, dzalika qawama itu hanya sesuai dengan yang kita miliki. Ampun kan jadi yang berlagak sugih. Pengen jajan, ayo tak jajake. Jajan tongseng, yo tak jajake kabeh. Dite tak utangke. Itu nggak boleh itu, nggak boleh. Jajan kancane iki oleh, tapi ya nggak sesuai kemampuannya. Jajan apa? Kupat tahu, rapopo. Saya hitung saya suka kleng, betul ganten carane lah. Bangkrut nggak boleh. Dilarang Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi berlagak orang yang sugih. Kita ini kaya juga boleh, tapi jangan sampai jadi berlagak kaya sehingga kita ini mohon maaf kadang harta kita malah tidak ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang tidak boleh. Yang nomor kedua banyak menanam. Jeung Nabi niku yo piantun menandur-nandur, jenengan juga ngingu-ingu. Kurma aswai di Madinah itu kan sejarahnya kan Rasul yang menanam. Saya ketemu penerjemah Masjid Nabawi pernah cerita sama saya, menceritakan tentang kurma aswa. Ini kurma aswa itu Pak, dulu ceritanya Rasulullah pernah ditambati seorang sahabat yang dia seorang budak ingin merdeka. Dari bendaranya itu juraganya menyampaikan, kalau kamu merdeka boleh, tapi sarannya tolong tanam kurma 1000 pohon dulu. Wah, sampaikan pada Rasulullah, yang jeng Nabi, kalau pengen buatan jadi budak dan merdeka nih syaratnya kita nandur kurma 1000, rasa khawatir tak ewangi para sahabat. Akhirnya ditanam 1000 pohon kurma dan lepaskan orang itu dari perbudakannya dan jadi muslim. Dan anehnya dari 1000 pohon itu yang tumbuh cuma 1 yang ditanam oleh tangan Rasulullah sendiri. Nah itu sebagai benih kurma ajwa yang di Madinah itu yang harganya mahal. Ning kurma ajwa macam-macam, untuk ning ajwa larang, ono sing ajwa murah. Nek sik kurma kering ajwa kering sing pun 2 tahun 3 tahun niku murah. Kalian yang jenengan itu haji lan umroh nyuwun sewu, sing kurma nyuwun sewu murah-murah niku kurma garing-garing niku. Niku asma ning kurma garing, niku murah. Nek sik fresh yo larang. Iku aturaken ning monggo tinggal milih saja. Niku lho kurma asma. Jeneng Nabi nandur awake dhewe ngono nanem-nanem lah, sak senengipun nandur nopo. Do seneng ngingu-ingu, sing penting mboten ngingu toyol. Ngingu sing apik-apik lah, pitik hasilakan aja lah. Bukannya Sultan menyampaikan ayam Jawa itu sebagai salah satu guru perekonomian orang Jawa Yogyakarta. Saya dulu pernah punya guru dari Kerapiak yang orangnya sangat baik sekali. Mulan bahasa Arab itu mungkin rano sing raiso iso semua kok itu. Saya gumul juga teorinya Pak almarhum itu. Setiap anaknya Pak diparani nang omah itu kayak pitik loro-loro, babon loro-loro itu. Saya diajak dulu, Pak ngelaku ya, iya Pak. Mubang nggak buat sak Bantul itu dulu ya Selamat Kota man satu Bantul. Dijak muter bapaknya diomongi kalau gini kalau bapak guru ini jelasan sih. Ternyata dengan bapak ini ditembung, bapak ini dipun ngomongi lan kayak telur, semua murid itu jadi tunduk semua dan menjadi basarnya jadi gampang karena
seorang bapak mengajarnya dengan walaupun angin tapi lebih gampang itu karena memang dia pandai dalam masalah pengajarannya. Artosipun karena memperhatikan jadi gampang. Kadang kalau orang matematika angin tuh, kalau matematika apa dimbian, gak fisika angin. Tapi ya sebenarnya yang namanya itu kan ilmu kan pasti dan pun jelas. Kalau memang sungguh-sungguh juga bisa. Oke, saran ini sangat mawar. Senang memelihara, menanam dan terikat adalah hati-hati dan juga jadilah orang yang apa istilahnya wal soda. Nek kepengen awai mbak rezeki ini kata yang tadi wong sederhana mawon. Walaupun seberapapun kalau sederhana akan cukup, tapi nek suka boros walaupun berapa akan habis. Yang ketiga istilah akal. Akal adalah akal kita. Akal itu rusaknya dengan dua hal Bapak Ibu. Satu dengan omrun, minuman keras. Yang ketiga adalah dengan tulul amal. Jauhkan kita keluarga dari yang namanya omrun, minuman keras. Dan juga dari terlalu banyak angan-angan. Tulul amal itu terlalu panjang angan-angan. Jangan. Bila kita fa'idah farq tapang sopa ila rabbika farq. Nyambut damel itu sak maju. Nyambut gawe sak maju. Nandur sak maju. Pembelanjaannya sak maju. Mau dia akan enak itu. Yang nomor 4 istilah an-nafs, yaitu perbaikan jiwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah mengilham pada jiwa manusia dengan dua hal. Satu fujur, yang nomor 2 takwa. Kalau orang yang baik, mereka condong pada yang takwa. Pengajian dulu, kita tahu Al-Quran, tentang yang lainnya. Tetapi setiap manusia punya panggilan dari fujurnya, dari kebohongannya, awaiting atau status ketika diri kita ini mengajak awaiting itu minta benar cepat istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta perlindungan pada Allah dari godaan setan. Yang terakhir adalah istilah an-nasl, yaitu perbaikan keturunan. Monggo menawi kepingin mangke mantu, carilah kalau jeneng putra kakung, duwe putra kakung, sunahnya Rasul menyampaikan bagi anak laki-laki kamu supaya kamu perintahkan cari jodoh yang jauh dari tempat tinggalmu. Sing kali bawang patus wonten Martapura. Napa wonten mriku wonten Papua. Kenapa? Martapura sentral Mas kan. Di wonten Papua juga banyak emas. Sapa reti judule sok nang kono bapane penambang juragan emas. Wah, bulan kalbang didumi saon. Lu mergo donga sing awake dilakoni. Dungane kan boten angel niku. Allah maghfini bihalalika an haramika wa akhnini bi fadlika aman siwaka. Niku diwaca lillahi taala iso uga putrane jenengan sing nemu niku mangke. Le mau lillahi taala, luwih dina Jumat sing ngantek kari, sing ngantek keri dina le maca doa niku. Allah maghfini bihalalika an haramika. Ya Allah, kula pun cukup dengan rezeki jenengan ing halal, boten sing haram. Lan kula nyuwun kapan sugih kanthi rezeki panjenengan ya Allah mboten sanesipun. Nek Allah ngizini jabahi sing nemu saged putra wae jenengan iso uga nang penambang lan sanes-sanesipun. Pun ngatur mawon gada manfaatipun kula paring barokah gitu wonten ing menika. Sakah paring barokah panjang umur dan sehat, langkah paringan keselamatan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin. Saran-saran donga itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukrun wa naimin hamdan yafinika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim bi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir lana sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fis jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqo wa su'il qada wa satatil a'da. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir wa la tu'assir, yassir lan umurana ya Allah, yassir lan umurana umur dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lapan pangapunten akhir kalam walahumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pengajian pada pagi hari ini, semoga bisa menjadikan bekal kita semuanya untuk memasuki tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Acara yang keempat adalah lain-lain.
lain-lain ada informasi bahwasanya pengajian aparat bulan Agustus itu adalah K3S berlokasi di UPTT. Kemudian infak pada pagi hari ini alhamdulillah terkumpul Rp740.000. Semoga menjadi amal jariah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, menginjak acara yang kelima yaitu penutup. Sebelum saya tutup, banyak kesalahan dalam saya membawakan acara pada pagi hari ini, mohon maaf. Dan marilah kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.